Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Nupan, Kepala SMP IT Al-Qudwah Musirawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah SWT, karena berkat limpah rahmatnya sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan selawat serta salam juga kita sampaikan kepada Al-Qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, dan semoga kita bagian dari pengikut sunnah beliau yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mempresentasikan apa yang menjadi tulisan saya terhadap gagasan mengenai Grand Design Pendidikan di Indonesia tahun 2045. Adapun judul keputusan yang saya angkat kali ini yakni implementasi pendidikan karakter dan penggunaan media 3 dimensi hologram di Indonesia tahun 2045. Adapun rumusan masalah dalam kepenulisan ini adalah yang pertama, bagaimanakah gambaran implementasi pendidikan karakter di Indonesia tahun 2045? Yang kedua, bagaimanakah gambaran implementasi penggunaan media 3 dimensi hologram di Indonesia tahun 2045. Adapun tujuan dalam kepenulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tentang yang pertama, implementasi pendidikan karakter di Indonesia tahun 2045. Yang kedua, penggunaan media 3 dimensi hologram di Indonesia tahun 2045. Adapun manfaat dalam kepenulisan ini adalah untuk pendidik agar dapat mengimplementasikan pendidikan karakter ini dalam pembelajaran dan dapat menjadikan media 3 dimensi hologram ke dalam pembelajaran nantinya. Yang kedua, untuk pemerintah, bagaimana harapannya karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan masukan, saran untuk perbaikan pendidikan tahun 2045. Adapun kajian teoretik pada tulisan ini, yang pertama pendidikan, yang kedua karakter, yang ketiga pendidikan karakter, yang keempat hologram. Dan untuk kerangka berpikirnya, kami membandingkan antara fakta empiris dan fakta teoritis. Kemudian akhir dari itu semua akan berada pada peningkatan kualitas mutu pendidikan dan dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya kami akan mendeskripsikan gagasan kepenulisan ini. Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di Indonesia tahun 2045, bahwasanya ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pelibatan peran orang tua peserta didik. Yang kedua adalah guru yang berkarakter dan memiliki rasa. Yang ketiga adalah sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai proses. Yang pertama tadi adalah peran orang tua peserta didik. Kita ketahui bersama bahwasanya orang tua adalah guru pertama. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Artinya, penting sekali bagi para orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anaknya. Penanaman nilai kebaikan itu akan sangat membekas pada pembentukan kepribadian-kepribadian yang dimiliki oleh anak sendiri. Oleh karena itu, orang tua yang dititipkan amanahnya dari Allah SWT harus menjaga amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah mengenalkan anak-anak terhadap Tuhan mereka, yakni Allah SWT. Yang kedua adalah menjauhkan kata-kata yang tidak baik kepada anak. Yang ketiga, kita membiasakan anak-anak untuk bersikap jujur. Yang keempat, ajari anak-anak agar dapat menjaga amanah. Selanjutnya, mendengarkan kritikan teguran anak. Kemudian, orang tua juga harus berbuat adil kepada anak-anak yang lainnya. Kemudian, orang tua juga harus meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Kemudian, orang tua juga harus mengajarkan anak untuk mengambil hikmah setiap kejadian yang dialaminya. Oleh karena itu, peran orang tua sangat-sangat mempengaruhi perubahan karakter pada anak tersebut. Selanjutnya, guru yang berkarakter dan memiliki rasa. Guru adalah pendidik
yang bertugas mendidik, mengajarkan, mengarahkan, dan membimbing peserta didik dalam satuan pendidikan formal, baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Pendidik yang bertugas melakukan pendidikan karakter hendaknya juga memiliki karakter yang diharapkan. Artinya, para pendidik bukan hanya bisa menyampaikan karakter kepada peserta didik, tapi juga harus berusaha dengan maksimal melaksanakan pendidikan karakter tersebut dalam kehidupan sehari-harinya juga. Misalnya, ketika seorang pendidik ingin mengajarkan nilai karakter kejujuran kepada peserta didik, harapannya guru tersebut atau pendidik tersebut juga harus memiliki nilai sikap jujur tadi, agar nantinya apa yang disampaikannya sejalan dengan apa yang diucapkannya nantinya. Kemudian, seperti apa guru yang memiliki rasa? Guru yang memiliki rasa adalah guru yang memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Dia akan menjalankan nilai-nilai kewajiban dalam keagamaannya. Kalau dia muslim, dia akan baik ibadah sholatnya. Dia akan menjadikan Al-Quran sebagai aktivitas sehari-harinya. Sehingga guru-guru yang seperti ini akan tercermin pada kinerja-kinerjanya. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai proses. Kita bersama bahwasanya proses pembelajaran ini sangat penting pada peserta didik itu sendiri ya. Sehingga penanaman nilai karakter harus juga dilakukan pada proses-proses belajar itu sendiri. Namun realita di lapangannya, para guru malah disibukkan dengan penuntasan administrasi, RPP yang terkadang kurang sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan karakter tersebut. Memang dalam RPP dituliskan dalam karakter yang dicapai, namun realitanya pendidikan karakter tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karenanya perlu adanya perbaikan sistem pada nilai proses sendiri. Dalam implementasi penggunaan media 3 dimensi hologram di Indonesia tahun 2005, yang harus dilakukan pemerintah yang pertama yaitu pemerintah harus menyiapkan trainer yang handal. Tentu untuk mengimplementasi program ini butuh perencanaan yang baik ya, mulai dari pembuatan tim dan sebagainya sampai pemilihan siapa yang menjadi trainernya ini ya, baik itu dilakukan skala pusat, skala wilayah atau provinsi maupun skala daerah, agar penggunaan atau pembelajaran media 3 dimensi hologram ini dapat tepat sasaran nantinya. Kemudian selain itu juga pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana yang mumpuni terkait tentang penggunaan media 3 dimensi hologram ini. Dari uraian penjelasan yang telah kami sampaikan tadi terkait implementasi pendidikan karakter dan penggunaan media 3 dimensi hologram di Indonesia 2045, apabila kita memperhatikan Undang-Undang 1945, Pancasila, serta peraturan-peraturan yang lain sebagainya terkait dengan pendidikan, maka akan bermuara pada satu, yaitu adalah karakter. Artinya pada tahun 2045 maka pendidikan karakter akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai tujuan utama dalam pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya perlu menjalankan pola yang telah kami sampaikan di awal tadi. Kemudian juga mengenai penggunaan media 3 dimensi hologram, ini bukan hanya sekedar angan-angan belaka, karena kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kita memiliki para profesor, pakar-pakar ahli IT dan sebagainya, yang malah kebanyakan mereka berkarya di luar. Ya. Karena apa? Karena Indonesia masih kurang memberikan apresiasi kepada mereka untuk bisa berkontribusi terhadap negerinya sendiri. Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang ada untuk peningkatan kualitas pengajaran, dalam hal ini adalah penggunaan media 3 dimensi hologram. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan tadi,
dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan pendidikan karakter untuk Indonesia tahun 2005 yang harus dilakukan ada 3 tadi. Yang pertama, peran orang tua peserta didik. Yang kedua, guru berkarakter dan memiliki rasa. Dan yang ketiga, sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai proses. Yang kemudian, implementasi penggunaan media 3 dimensi hologram untuk pendidikan tahun 2005 yang dapat dilakukan ada 2, yaitu pemerintah harus menyiapkan dana yang handal. Yang kedua, pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana yang mumpuni. Kemudian untuk saran bahwasanya untuk pendidik agar dapat mengimplementasikan pendidikan karakter ini dengan penuh tanggung jawab dan dalam rangka menjalankan tugas terhadap profesinya maupun terhadap Tuhan mereka. Yang kedua, saran yang dapat kami berikan yakni untuk pemerintah agar dapat menjadikan kepenulisan ini atau karya ilmiah ini sebagai bahan masukan bagi penulis, bagi kami untuk pemerintahan agar dapat diimplementasikan tahun 2045. Demikian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bisa bermanfaat dan sedikit bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia ini. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.